Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan hidup setelah hidup. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Setiap manusia ataupun setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan Islam mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sayangnya, di tengah kesibukan mengejar dunia, tidak sedikit orang yang lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah hidup. Lalu bagaimana Islam memandang kehidupan setelah kematian? Apa yang sebenarnya perlu kita persiapkan sejak hari ini? Dan kita akan bahasnya dalam tema kali ini, yakni hidup setelah hidup, yang akan langsung dibahas oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dalam keadaan istiqamah, penuh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang hidup setelah hidup. Pada dasarnya setiap kita manusia ini sebagai hamba Allah itu terus mengalami kehidupan, hanya berpindah dari satu alam kehidupan ke alam berikutnya. Walaupun Quran terkadang menggambarkan seperti khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Seperti tadi Mas Arif bilang, kematian itu bukan sebenarnya kematian, hanya perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Paling tidak ada 5 tahapan kehidupan bagi setiap kita umat manusia. Yang pertama, kita hidup di alam ruh. Nah, ketika di alam ruh ini, manusia tidak banyak tahu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ruh, maka wayas'alunaka 'anir ruh, dan ketika engkau ditanya oleh orang-orang tentang ruh, maka qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwa urusan ruh atau alam ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sangat sedikit. Kecuali hanya yang diinformasikan oleh Al-Quran dan juga diinformasikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita atau semua umat manusia di alam roh ini adalah jiwa yang hidup tapi tanpa fisik atau tanpa jasad. Dan ruh mulai dari zaman manusia pertama sampai nanti manusia yang paling terakhir itu diciptakan bersamaan, dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian setelah diadakan perjanjian, istilahnya perjanjian antara Allah dan ruh itu, maka ruh itu baru dipindahkan ke alam berikutnya, yaitu alam rahim. Perjanjian itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau bahasa kita begini, hai ruh, apakah engkau siap bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu, maka roh itu menjawab, bala syahidna, siap ya Allah. Ini kehidupan yang pertama.
Kemudian berpindah ke kehidupan yang berikutnya, yaitu di alam rahim atau di alam kandungan. Kita setiap manusia berproses kurang lebih hampir sama 9 bulan. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan juga ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini juga tercatat dalam kitab Arba'in Nawawi, kitab yang sangat populer dalam dunia pendidikan Islam. Di situ dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Bahwa setiap kita disatukan, dikumpulkan dalam rahim ibu kita, 40 hari pertama masih berupa nutfah. Ini kehidupan kita di alam rahim, yaitu masih berupa cairan atau sperma, itu masih berupa itu. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah 3 kali 40 hari berarti 120 hari, berarti 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Maka kesaksian dari para ibu yang mengandung ketika kandungan ini usia 4 bulan ke atas mulai ada reaksi gerak-gerak karena memang ruh sudah ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Dan ketika di dalam rahim ibu kita itu, dalam keterangan tambahan hadis ini, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah memerintahkan untuk mencatat 4 hal yang akan terjadi di calon jabang bayi itu. Yaitu pertama, bikat birizkihi. Allah telah mencatat, menentukan rizkinya. Kemudian wa ajalihi, ajalnya. Kemudian wa amalihi, perilakunya. Kemudian wa syakiyun au sa'idun. Apakah nanti orang ini termasuk orang yang sukses atau orang yang gagal. Setelah sempurna, kemudian baru berpindah lagi sekarang ini. Berarti sekarang ini kita menjalani hidup setelah hidup di fase yang ketiga, yaitu di alam dunia ini. Lah, dunia ini berapa lama kita menempati tergantung nanti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak sama. Kalau dihitung rata-rata, Rasulullah sampaikan dalam satu hadis bahwa manusia atau umat Muhammad ini menempati di muka bumi ini umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu yang enggak jauh-jauh berkisar antara sittin 60 wa sab'in 70. Ya enggak jauh-jauh dari itu. Kita lihat di real di kita sekarang umur 80 udah jarang, apalagi 90, apalagi 100 sudah mungkin langka sudah. Ya sekitaran enggak jauh-jauh antara baina sittin 60 70. Dan apa yang kita perbuat saat ini itu nanti akan menentukan di fase kehidupan kita yang berikutnya. Karena memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sekarang kita berada ini adalah tempat menanam dan nanti panennya di akhirat. Dan yang akan menentukan apakah nanti perjalanan kita di fase kehidupannya itu nyaman atau tidak, bahagia atau tidak, penentuannya adalah sekarang saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah yang berkisar antara 60-70, bisa kurang bisa lebih, untuk mempersiapkan kenyamanan yang akan kita lalui di kehidupan berikutnya. Setelah kontrak kita di dunia ini habis, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian, tapi kematian bukan dalam arti yang sebenarnya, hanya perpindahan kehidupan kita ke fase kehidupan yang berikutnya. Yang keempat yaitu di alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Berapa lama kita di sana sampai nanti menunggu datangnya hari kiamat. Dan alam kubur itu berbeda dengan kuburan, Mas Arif. Kalau kuburan ya bisa kita saksikan di Jakarta, di mana-mana ada, tetapi itu bukan alam kubur. Tidak semua orang yang meninggal akan masuk ke kuburan, tapi ke alam kubur pasti. Al-mautu bab wa kullun nasi dakhiluha. Kematian itu ibarat satu pintu dan setiap kita pasti akan memasukinya. Alam kubur itu ibarat satu pintu dan kita pasti akan memasukinya. Kalau kuburan belum tentu. Maka kuburan dengan alam kubur itu jelas berbeda.
Kita akan berada di sana sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan di alam kubur itu kita akan bisa merasakan raudhah miryadil jannah, taman dari bagian taman surga kalau memang amalan kita baik. Tapi sebaliknya akan menjadi bagian dari neraka kalau memang amalan kita tidak baik. Dan disitulah kita akan diinterogasi yang pertama oleh Mungkar Nakir. Dipertanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, terus bagaimana, siapa saudaramu, siapa kitab sucimu. Itu interogasi yang pertama. Begitu kita lolos, insya Allah akan raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau gagal, yang akan dapat ya khufrah min khufarin niron. Kemudian terakhir, setelah nanti datangnya hari kiamat, wallahu alam bisawab kapan, tetapi tanda-tandanya sudah sering disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki alam akhirat, itu alam penentuan. Apakah surganya Allah yang kita dapat atau nerakanya Allah. Tentu kita semua sebagai hamba-hamba Allah berharap ya kita dapat adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang nanti berbentuk surga itu. Dan inilah tahapan kehidupan kita, hidup setelah hidup, mulai dari alam roh, kemudian alam rahim, alam dunia, kemudian alam barzah atau alam kubur, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Ini perjalanan panjang kehidupan kita, dan sekarang kita baru di fase ketiga. Kalau ibarat sebuah perjalanan, kita ini baru di rest area ketiga. Perjalanan masih jauh, maka jangan sampai terlena. Kita terlena di nyamannya rest area, lupa di kehidupan atau perjalanan kita sebetulnya yang masih jauh. Semoga dalam kita meniti kehidupan dunia ini menjadi bekal untuk fase perjalanan kita berikutnya yang jauh lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan hidup setelah hidup. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan tahap-tahap kehidupan manusia, mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia yang saat ini kita berada, kemudian nanti akan ada alam barzah, hingga akhirnya alam akhirat. Pak Ustadz, ketika saat ini kita sedang berada di alam dunia, apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya, Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arief, hari ini kita berada di fase, atau saat ini kita berada di fase kita ketiga, dan perjalanan kita masih sangat jauh. Jangan sampai kita terlena. Nah, saat ini adalah tempat kita bagaimana persiapan untuk kenyamanan perjalanan berikutnya. Maka ada satu ungkapan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk tempat menanam, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya. Tentu bekal yang paling utama adalah mengimani, meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Karena banyak di antara kita yang berfaham materialis itu nggak percaya kalau sudah mati ya sudah selesai, udah jadi tulang belulang ya udah mau diapain lagi. Tetapi dalam ajaran agama kita tidak, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang saat ini. Yang modal yang paling utama adalah mengimani, mempercayai bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Begitu kita percaya, begitu kita iman, tentu kita persiapkan bahwa perjalanan kita ini masih jauh. Kalau orang yang tidak percaya, ngapain dipersiapkan? Uang perjalanan ini udah terakhir, kalau udah mati ya udah selesai. Tidak. Tapi bagi kita yang iman akan mempersiapkan apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala atau melanjutkan perjalanan ke berikutnya. Tentu yang secara garis besar adalah kita amanu, kemudian yang kedua wa amilus salihat. Amilus salihat ini bisa dikelompokkan dalam dua hal, yang langsung berhubungan dengan Allah dan yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang berhubungan dengan Allah tentu yang ada dalam rukun Islam. Sebagai kita seorang muslim tentu ya sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu.
kemudian amaliyah-amaliyah yang lain, qiraatul Quran dan lain yang sebagainya. Karena ada satu hadis Rasulullah dan ini pasti benar, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Quran itu nanti akan bisa menolong kita, membantu kita bagi orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qur'annya itu. Walaupun mungkin tidak banyak yang ia baca, tapi ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan terbaik itu adalah yang berkesinambungan, yang terus walaupun tidak banyak, termasuk dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu hujjatan lana, akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di kehidupan kita yang selanjutnya. Kemudian ada amalan yang tidak langsung berhubungan dengan Allah dan ini juga sangat membantu dan bahkan satu yang disesali oleh setiap kita adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya dunia ini aku ditunda kepergiannya, alias masih diberikan kesempatan sedikit lagi untuk berada di dunia ini, maka fa'as-saddaqo, maka saya akan sedekah. Sedekah ini adalah sesuatu atau bahan bekal kita, perbekalan kita yang sangat-sangat manfaat dan disesali oleh ketika orang sudah meninggal. Kenapa saya tidak sedekah lebih banyak? Kenapa tidak sedekah lebih banyak? Atau dalam bahasa lain begini, analogi lain begini Mas Arif. Orang yang amaliyahnya banyak itu ibarat punya lahan yang luas. Tetapi ketika sedekahnya sedikit itu lahan yang luas tapi tanamannya sedikit. Tapi kalau orang lahannya luas, sedekahnya banyak, itu ibarat dia punya sawah, terus di situ berbagai macam tanaman, palawija dan lain sebagainya banyak ditanam, maka harapan panennya tentu jauh lebih besar. Maka sesuatu yang sangat disesali oleh orang yang sudah meninggal adalah fa'as-saddaqah, dia pengen sedekah. Lah, sedekah ini kan amaliyah kita yang berkenaan dengan sesama manusia. Dan sedekah itu tidak melulu berupa materi. Kalau ya memang yang hamba Allah yang dikaruniai materi yang berlimpah, ya dia sedekah dengan materinya. Tapi ada yang dikaruniai oleh Allah bukan berbentuk materi, tapi berbentuk ilmu pengetahuan. Kebetulan ada yang mungkin pengetahuannya juga tidak banyak, maka bisa berdaya tenaga. Bahkan sampai yang paling murah sekalipun, tabassamuka ala wajhi ahika sedekah, senyummu terhadap saudaramu itu juga termasuk bagian dari sedekah. Jadi amalus salihat ini adalah bekal kedua yang akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, maka baik itu akan kembali ke kita. Kalau akan buruk ya akan kembali ke kita sendiri. Jadi kita mau berbuat baik, mau berbuat enggak baik, ya terserah kita. Kalau dalam hadis Rasulullah, yang hadis ini sebetulnya nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah. Wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu, tapi engkau pasti akan menerima balasan dari perbuatanmu itu. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau memang baik, ya baik akan kau terima, tapi kalau buruk, ya buruk akan terima. Bisa jadi balasan itu akan diterima sekarang, yang lebih berbahaya kalau memang keburukan akan kita terima di kehidupan berikutnya. Dan yang lebih berbahagia, di dunia kita dapat balasan kebaikan kita, di akhirat nanti juga ada balasan kebaikan kita. Jadi saat ini kesempatan, usia, kesehatan ini adalah modal terbesar. Kita manfaatkan untuk menabung sebanyak-banyaknya agar kita tidak mengalami kesulitan di perjalanan kehidupan, di fase kehidupan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi yang perlu kita lakukan, perlu kita persiapkan untuk menuju ke kehidupan berikutnya. Pak Ustadz, ini kalau kita berbicara terkait dengan fase-fase kehidupan setelah kehidupan di alam barzah itu nanti kan masih ada lanjutannya lagi ya Pak Ustadz, sebelum kita nanti ditentukan apakah masuk ke surga ataupun neraka. Itu seperti apa Pak Ustadz? Sebetulnya kalau kita kaji misalnya dalam kitab Sulamut Taufik itu ada tahapan-tahapan yang cukup banyak. Jadi kalau boleh diurutkan begini Mas Arif, ketika kita masuk ke alam kubur, semuanya sambil menunggu datangnya hari kiamat. Kiamat itu dari kata kiam itu artinya berdiri. Ketika semuanya sudah di hari kiamat, nanti semuanya dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar
Itu ibarat kalau kita satu lapangan yang mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir berkumpul jadi satu. Kita bisa bayangkan kayak apa, Mas Arif. Seandainya penduduk Jakarta aja ini disatukan jadi satu, itu mungkin Monas juga nggak nampung, Senayan juga nggak nampung. Lah ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, seluruh penduduk bumi ini, mulai dari generasi pertama sampai nanti generasi akhir, berkumpul jadi satu sambil menunggu persidangan atau yang disebut dengan yaumul hisab, atau dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah, dan disitulah akan menemukan keadilan yang sebenarnya keadilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian ya di masa tunggu ini kan betapa lamanya di situ. Wong kadang kita nunggu antri tiket aja, itu yang antrian paling hanya sekian puluh orang aja perasaan lama, apalagi ini mungkin miliaran manusia. Tetapi di situ ada hamba-hamba tertentu yang disediakan ruang tunggu yang nyaman, Mas Arif. Kita kalau berada di ruang tunggu kok di situ ada tempat ber-AC, ada wifi, apalagi ada suguhan makanan, minuman, ya menunggu ya nggak begitu terasa lama. Tapi kalau menunggu itu di tempatnya panas, tempat duduk nggak ada, berdiri, walaupun hanya mungkin hitungan menit, lama sekali. Nah, ini di akhirat nanti juga sama. Maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa kelompok yang yauma la dhilla illa dhilluh, atau yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Di ruang tunggu itu ada beberapa kelompok orang yang diberikan ruang tunggu yang begitu nyaman, luar biasa. Di antaranya pertama, untuk memperoleh ruang tunggu itu tiketnya satu, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin dari level terendah sampai level tertinggi. Tentu yang level tertinggi nanti fasilitasnya ya tentu lebih nyaman. Lah, siapa itu pemimpin? Kullukum ra'in, setiap kita sebetulnya pemimpin, hanya di level yang berbeda. Kemudian diantaranya adalah rajulun, seseorang yang saling mencintai dengan saudaranya hanya karena Allah. Dia berteman, dia bersahabat, kalau memang sahabatnya ini bisa membantu dia untuk lebih dekat kepada Allah, dia dekati. Tapi kalau dia bersahabat dengan si fulan kok malah makin menjauh dari Allah, ya ia akan jauhi. Kemudian ada yang dapat tiket ruang tunggu itu seorang yang syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang masih muda tapi hatinya terpaut dengan masjid. Bukan berarti dia merebut masjid, bukan yang dia tinggal di masjid, bukan. Artinya walaupun dia saat itu di kantor, saat itu dia di sawah, di ladang, di jalan dan lain sebagainya, tapi hatinya ketika ada panggilan dari masjid, ia segera untuk datang. Itu salah satu tiket untuk mendapatkan ruang tunggu itu tadi. Kemudian ada seseorang yang menjauhi maksiat, orang yang ada peluang untuk maksiat, tapi dia tidak ambil peluang maksiat itu karena takut pada Allah. Ini bukan perkara mudah. Kalau dulu ada berita kriminal di salah satu TV swasta, itu kan memperingatkan, ingat bahwa kejahatan itu bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah, kadang kita ini tidak berbuat maksiat karena memang tidak ada kesempatan. Lah, kalau orang berbuat maksiat hanya karena ada kesempatan, atau maka masih hanya takut tidak ada kesempatan, kesempatan bisa dicari. Tapi kalau kejahatan berasal dari hati, itu yang biar nggak ada kesempatan, ia akan nyari-nyari. Nah, itu diantara beberapa tiket yang disediakan oleh Allah. Sebetulnya ada 7 kelompok orang, suatu saat nanti kita bahas. Ada 7 kelompok orang yang nanti di ruang tunggu itu, di mahsyar itu, sambil nunggu peradilan itu, akan mendapatkan tiket itu. Nah, setelah peradilan selesai, baru ditentukan, ditimbang amal atau namanya mizan, mana yang baik, mana yang buruk. Setelah itu baru melewati shiratal mustaqim. Kalau memang dia lolos surganya Allah, kalau gagal. Tapi kalau dalam iman, walaupun dia gagal saat itu jatuh terlempar ke neraka, tapi ada harapan untuk diambil, untuk nanti dimasukkan ke surganya Allah. Jadi di neraka itu ada yang penduduk permanen, ada yang semi permanen. Kalau yang permanen memang ketika ia meninggal dalam keadaan mengingkari Allah. Tapi kalau yang semi permanen, orang yang iman tapi ada maksiat yang ia lakukan. Selama masih ada la ilaha illallah dalam dirinya, ada harapan ke surganya Allah. Tapi tentu dosa dan kesalahannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kehidupan surga atau neraka, khalidina fiha, selama-lamanya. Wallahu a'lam
bisawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.